Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti Setiawan. Saya perwakilan dari kelompok wanita. Mata kuliah pengenalan pola, saya akan menjelaskan tentang sequential clustering menggunakan Kamin. Berikut adalah nama-nama kelompok kami: Regina Syarahni, Nida Rahmatin, Prilia Hasifah Syafina, Septianti Setiawan dengan saya sendiri, Sylviana Sevira, Syafira Cesa Agustin. Clustering adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau data menjadi kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan kesamaan fitur atau atribut. Salah satu algoritma clustering yang populer adalah K-means. Algoritma K-means secara tradisional bekerja dengan cara menginisialisasi pusat cluster secara acak. Kemudian secara iteratif memperbarui posisi pusat cluster berdasarkan jarak objek ke pusat cluster terdekat, dengan akhirnya menghasilkan partisi data. Sequential clustering menggunakan K-means bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan mengembangkan pendekatan sequential clustering. Pendekatan ini menggabungkan algoritma K-means dengan strategi yang memungkinkan untuk memperbarui pusat cluster secara dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan pada data seiring waktu dan menghasilkan partisi data yang lebih baik. Pengertian sequential clustering. Pengelompokan K-means berurutan adalah modifikasi dari metode K-means tradisional di mana algoritmanya bekerja pada subset data yang disediakan secara berurutan, bukan dalam satu kumpulan. Hal ini penting dalam dua kapasitas. Pertama, hal ini memungkinkan cluster dan pusat-pusat yang terkait untuk dilihat tanpa memuat seluruh kumpulan data ke dalam memori. Dua, hal ini memungkinkan streaming ke model untuk dibuat sehingga memberikan kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan dalam data yang disediakan. Dalam K-means berurutan, titik sampel xt digunakan untuk memperbarui pusat cluster terdekat dari nilai ct-1 ke ct menggunakan rumus sebagai berikut, di mana parameter deskripsi A, laju pembelajaran 0 kurang dari A kurang dari 1, yang mendefinisikan seberapa cepat model perubahan berdasarkan informasi baru. Nilai A di atas mengontrol tingkat di mana konsep kelupaan dalam algoritma diterapkan. Forgetful K-means menjelaskan metode di mana pengelompokan K-means dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan perubahan posisi cluster dalam waktu ke waktu. Opsi yang disediakan dengan implementasi ini mengontrol bagaimana ini beroperasi. Jika diatur ke true 1b, maka learning rate A digunakan dalam rumus di atas sebagai nilai floating point. Namun jika forgetful diatur ke 0b, maka nilai A pada rumus di atas diatur ke 1 dibagi n plus 1, di mana n adalah jumlah titik dalam cluster ct-1. Penggunaan algoritma pengelompokan berurutan sedikit lebih rumit daripada penggunaan algoritma lain, karena upaya ekstra yang diperlukan untuk menyesuaikan semua parameternya. Algoritma ini melakukan komputasi yang mudah dan memproses sampel pola secara berurutan tanpa persyaratan penyimpanan khusus. Kelemahannya adalah fakta bahwa hasil pengelompokan yang terhambat dengan algoritma ini sangat bergantung pada urutan penyajian sampel. Kelemahannya, fakta bahwa pengelompokan yang terhambat dengan algoritma ini sangat bergantung pada urutan penyajian sampel. Cluster K-means dan sequential cluster K-means mengacu pada konsep yang sama, yaitu pengelompokan data menjadi beberapa cluster berdasarkan kesamaan fitur. Perbedaan utama antara kedua adalah urutan pengolahan data. K-means melakukan pembaruan cluster pada setiap iterasi berdasarkan seluruh dataset, sementara sequential cluster K-means melakukan pembaruan cluster secara bertahap saat data baru diproses. Pendekatan sequential. Pendekatan sequential adalah suatu metode atau strategi dalam pemrosesan data di mana data diproses secara berurutan atau sesuai urutan kedatangan mereka. Pendekatan dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti pengolahan data aliran, pemroses teks berurutan, algoritma, pembelajaran mesin online, atau dalam beberapa algoritma cluster seperti sequential cluster K-means. Algoritma pengelompokan berurutan. Algoritma ini mulai memilih pusat cluster pertama di antara sampel pola secara acak. Kemudian algoritma ini memproses pola yang tersisa. Setiap M pola cluster digabung dengan menggunakan kriteria jarak. Jika masih ada lebih dari K cluster digabungkan menggunakan kriteria ukuran. Jika kita memiliki terlalu banyak cluster, pasangan cluster terdekat akan digabung hingga hanya tersisa K penggabungan algoritma.
K sama dengan jumlah klaster maksimum, R ambang batas jarak yang digunakan untuk membuat bentuk klaster baru, C ambang batas jarak yang digunakan untuk menggabungkan klaster, M batch length, T ambang batas untuk membuang klaster. Berikut ini adalah modifikasi dari prosedur Cummins yang beroperasi secara berurutan. Pertama, buatlah tebakan awal untuk rata-rata M1, M2, sampai MK. Tetapkan jumlah N1, N2 sampai NK ke 0 sampai terputus. Dapatkan contoh berikutnya X, MI paling dekat dengan X, kenaikan NI, ganti MI dengan MI plus 1 dibagi NI dikali X min MI, N underscore if, N underscore until. Secara khusus, anggaplah A adalah sebuah konstanta antara 0 dan 1 dan mempertimbangkan variasi berikut. Buatlah tebakan awal untuk rata-rata MI, M2, MK sampai terputus. Tentukan contoh berikutnya X. Jika MI paling dekat X, ganti MI dengan MI plus A kali X min MI, N underscore until. Para insinyur yang terbiasa dengan DSP akan mengatakan bahwa kita telah mengganti operasi rata-rata dengan operasi penyaringan low pass. Hasilnya dapat disebut dengan prosedur Cummins berurutan yang berupa. Tidaklah sulit untuk menunjukkan bahwa adalah rata-rata tertimbang dari contoh-contoh yang paling dekat dengan MI, di mana bobotnya berkurang secara eksponensial dengan usia contoh tersebut. Maka tidak sulit menunjukkan bahwa berikut adalah rumusnya. Variasi Cummins ini sangat mudah untuk mengimplementasi dan sangat menarik ketika sifat dari masalah berubah dari waktu ke waktu dan pusat. Hal ini juga secara alami mengarah pada ide peta fitur yang dapat mengorganisasi diri sendiri. Contoh soal sequential clustering. Berikut ini ada contoh soal sequential clustering. Misalkan Anda memiliki data sekuensial yang mencatat aktivitas pengguna di sebuah platform e-commerce selama beberapa hari. Data tersebut terdiri dari urutan transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan mencatat item yang dibeli untuk masing-masing pengguna pada setiap transaksi. Contoh data sebagai berikut. Tugas Anda adalah menerapkan sequential cluster untuk mengelompokkan pengguna terhadap berdasarkan pola sequential pembelian yang serupa. Langkah-langkahnya pertama, membuat representasi data yang sesuai. Kita dapat menggunakan urutan biner di mana setiap item yang diurutkan secara alfabetikal dan diwakili oleh 0 atau 1 tergantung pada apakah item tersebut ada atau tidak ada pada transaksi. Contoh representasi binary sequence sebagai berikut. 2. Menghitung jarak antara sequence data. Anda dapat menggunakan trik jarak seperti jarak J-card atau mengukur kesamaan antara dua sequential binary. Contoh jarak J-card antara pengguna 1 dan pengguna 2 sama dengan jarak sama dengan 3 dibagi 4 plus 2 plus 1 sama dengan 0,43. 3. Mengelompokkan sequential yang serupa. Dengan metode seperti ini, Anda dapat mengelompokkan pengguna berdasarkan jarak antara sequence mereka. Misalnya, jika Anda memilih Cummins clustering dengan K sama dengan 2, maka penggunanya dapat dikelompokkan menjadi 2 cluster berdasarkan kesamaan pola sequential pembelian. Hasil clustering, cluster 1, pengguna 1, pengguna 3, pengguna 4. Cluster 2, pengguna 2, pengguna 5. Dalam contoh ini, pengguna yang memiliki pola pembelian yang mirip, misalnya memiliki item yang serupa dalam transaksi mereka, kelompokkan ke dalam cluster yang sama. Kesimpulannya, keuntungan utama dari sequential cluster menggunakan Cummins adalah untuk menangani arus data yang terus-menerus masuk, tanpa memerlukan pemrosesan ulang terhadap seluruh data setiap kali data baru tiba. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan sequential clustering dengan Cummins. 1. Pemilihan jumlah kelompok yang tepat sangat penting dalam Cummins. 2. Keberhasilan metode Cummins sangat tergantung pada inisialisasi sentroid awal. Inisialisasi yang buruk dapat mengarah pada hasil clustering yang suboptimal. 3. Penting untuk memperhatikan skala data saat menggunakan Cummins. Sebaiknya lakukan normalisasi atau standarisasi data sebelum menjalankan algoritma Cummins. Cukup sekian presentase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.